Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulihkan diri Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 57, Muhammad Putrajaya, STB 236, Prodi Teknik Pemasyarakatan Kasbi. Izin di sini saya akan buat video tentang mata kuliah pengambilan keputusan dosen pengampu Bapak Widya Cempaka. Izin saya akan melakukan analisis penerapan SIG Thinking Hat dalam program reintegrasi sosial narapidana di Lapas Kelas 2 Narkotika Bandung. Sistem pemasarakatan Indonesia bertujuan untuk membina narapidana agar dapat kembali ke anggota masyarakat dan dapat diterima dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya proses reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya proses tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana yang kembali ke masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tidak sedikit dari mantan narapidana mengalami kesulitan dalam beradaptasi di dalam masyarakat seperti mencari pekerjaan dan tidak diterima di masyarakat karena stigma buruk yang dilakukan selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, rumusan dan tujuan. Rumusan masalah: mengapa reintegrasi sosial narapidana belum berjalan secara optimal di dalam lembaga pemasyarakatan? Apa saja faktor penghambat dalam proses reintegrasi sosial tersebut? Bagaimana solusi yang tepat melalui pendekatan SIG Thinking Hat? Tujuan dari analisis ini menganalisis masalah reintegrasi sosial narapidana secara komprehensif menggunakan metode SIG Thinking Hat dalam pengambilan keputusan, memberi rekomendasi yang solutif dan adaptif. Konsep SIG Thinking Hat. Konsep SIG Thinking Hat adalah metode berpikir terstruktur dikembangkan oleh Edward de Bono untuk membantu individu atau kelompok mengambil keputusan secara lebih efektif. Metode ini muncul karena cara berpikir manusia sering bercampur antara logika, emosi, dan kritik, sehingga membuat proses diskusi menjadi tidak fokus dan kurang optimal. Secara umum, metode SIG Thinking Hat ini mengajarkan bahwa berpikir secara lebih jelas jika dilakukan secara terpisah dan terarah. Setiap orang diarahkan untuk fokus pada sudut pandang dalam satu waktu, sehingga proses berpikir menjadi lebih sistematis dan mudah dikendalikan. Pendekatan ini cenderung parallel thinking, yaitu semua orang dalam berdiskusi berpikir ke arah yang sama secara bergantian, bukan saling berdebat dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan menggunakan konsep ini, proses pengambilan keputusan menjadi seimbang karena mempertimbangkan berbagai aspek secara bergiliran, mulai dari data, perasaan, hingga kreativitas. Selain itu, metode ini juga membantu mengurangi konflik dalam diskusi dan meningkatkan kualitas kerja suatu tim, sehingga banyak digunakan dalam pendidikan, organisasi, maupun pengambilan kebijakan secara umum dan opsional. Yang pertama, White Hat atau fakta dan data. Dalam perspektif ini, analisis difokuskan pada data dan fakta objektif terkait reintegrasi sosial narapidana berdasarkan peraturan atau regulasi sistem pemasyarakatan yang telah menyediakan program pembinaan seperti pelatihan, keterampilan, pembinaan kepribadian, serta program asimilasi dan integrasi. Namun, data empiris menunjukkan bahwa tingkat residivisme masih terjadi dan mengidentifikasikan bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, banyak narapidana yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mengalami kesulitan dalam pekerjaan setelah bebas. Berdasarkan data dan regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, narapidana dibina agar kembali ke masyarakat. Data di Jenpas menunjukkan bahwa adanya angka residivisme, banyak narapidana tidak memiliki skill kerja yang relevan. Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bandung meliputi pelatihan kerja, pembinaan kepribadian, dan asimilasi dan integrasi. Kesimpulan dari White Hat, secara
Sistem sudah ada, tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara optimal di lapas Kejuruan Narkotika Bandung. Selanjutnya, red hat, emosi dan intuisi. Dari sisi emosional, narapidana sering mengalami rasa takut, cemas dan rendah diri. Ketika kembali ke masyarakat, mereka khawatir dan diterima di masyarakat seutuhnya. Intuisi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perubahan pola pikir masyarakat, proses reintegrasi sosial akan sulit berjalan dengan baik. Faktor psikologis ini yang menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam keberhasilan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dilihat dari sisi emosional, narapidana merasa tidak diterimanya di dalam masyarakat atau ditolak oleh masyarakat, selalu rendah diri karena semua yang dilakukan cenderung dipandang masyarakat tidak efektif. Curiga terhadap residivisme atau mantan narapidana, kurangnya kepercayaan diri, institusi. Tanpa perubahan mindset dari masyarakat, reintegrasi sosial tidak akan berjalan atau berhasil. Selanjutnya, black hat, risiko atau kelemahan. Analisis black hat membahas sebuah risiko dan kelemahan dari sistem. Sistem adalah stigma sosial yang tinggi dan menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial yang layak. Selain itu, program pembinaan yang sebelumnya berbasis kebutuhan pasar kerja menyebabkan keterampilan yang kurang relevan. Kurangnya pengawasan dan pendampingan pasca bebas juga meningkatkan potensi mengulang kembali melakukan kejahatan bagi mantan narapidana atau residivisme. Beberapa risiko utama: yang pertama, stigma sosial tinggi, mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan. Kurangnya pengawasan sejak pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan, program pembinaan tidak sesuai dengan kebutuhan kerja di dalam masyarakat. Dan terakhir, potensi residivisme meningkat. Kesimpulan, sistem ini berisiko gagal jika tidak ada dukungan dari eksternal atau masyarakat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yellow hat, manfaat atau peluang. Dari perspektif yellow hat terdapat beberapa manfaat. Apabila reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik, mantan narapidana dapat menjadi individu yang produktif dan mandiri sehingga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, mengembangkan potensi yang didapat dari lembaga pemasyarakatan sehingga bisa diterima di masyarakat dengan seutuhnya. Jika reintegrasi sosial berhasil, maka mengurangi angka kejahatan atau residivisme, narapidana menjadi produktif, mengurangi beban negara, meningkatkan keamanan sosial. Peluang kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan masyarakat, menjadikan UMKM dan perusahaan bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, green hat atau ide kreatif dan alternatif. Dalam konsep thinking hat, green hat atau hijau merupakan simbol dari kreativitas, inovasi dan berbagai pengembangan ide baru. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Edward Bono untuk mendorong seseorang keluar dari pola pikir yang kaku dan berani mengelaborasi berbagai kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga memberikan kemungkinan solusi kepada masyarakat mendapat memulihkan peluang pekerjaan, termasuk tidak sedikit pun dilakukan oleh mantan narapidana. Tapi hijau berfokus pada kemampuan berpikir lateral, yaitu cara berpikir yang tidak linear dan tidak terpaku pada suatu sudut pandang saja. Dalam praktiknya, seorang dalam mencari alternatif, membuat terobosan serta mengembangkan gagasan yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya. Bahkan ide yang terlihat sederhana atau tidak masuk akal tetapi dihargai karena menjadi dasar munculnya solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Kesimpulan, green hat adalah tahap yang sangat penting dalam thinking hat karena menjadi sumber muncul ide dan solusi. Tanpa tahap ini, proses berpikir cenderung hanya fokus pada analisis tanpa menghasilkan inovasi. Selanjutnya, blue hat atau kesimpulan dari rekomendasi. Pada tahap blue hat, analisis menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat ditentukan oleh aktivitas proses reintegrasi sosial narapidana dalam masyarakat. Permasalahan yang muncul hanya bersumber pada keterbatasan dari pembinaan dari lapas, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama stigma dan rendahnya penerima sosial terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: optimalisasikan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar narapidana memiliki kompetensi yang relevan, penguatan kerjasama dengan sektor swasta, penyediaan lapangan kerja, dan pelaksanaan edukasi publik untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana.
serta penerapan sistem monetaris dan pendampingan berkelanjutan pasca bebas guna memastikan proses adaptasi berjalan efektif dan mencegah terjadinya residivisme dan dapat diterimanya kembali ke dalam masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari penerapan metode shifting head, analisis terhadap permasalahan interaksi sosial dan pidana dapat dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih rasional, kreatif, dan solutif. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sektor swasta dan perusahaan di dalam masyarakat, diharapkan tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal, sehingga para narapidana yang setelah bebas dapat kembali ke masyarakat dan dapat diterima di masyarakat, dapat memberikan peluang lapangan kerja yang lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga dalam masyarakat mereka dapat diterima dan berjalan dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.